Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya dari kelompok 10 yang bernama Indri Hertika dengan NIM 4213121004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang listrik magnet yang dosen pengampunya Bapak Profesor Dr. Sahyar MS.MM. Yang pertama ada hukum Faraday. Hukum Faraday merupakan hukum yang menerangkan tentang pelajaran dasar elektromagnetis. Hukum ini menjelaskan tentang hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektrode dengan muatan listrik yang digunakan. Pada dasarnya, hukum Faraday memprediksi bagaimana suatu medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menimbulkan gaya gerak listrik atau fenomena induksi elektromagnetik. Di sini bunyi hukum Faraday ada dua, yaitu hukum Faraday pertama yang bunyinya massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Yang kedua bunyinya massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Dengan rumus hukum Faraday, yaitu hukum pertama W sama dengan E I kali T per 96.500 dengan keterangan sebagai berikut. Di sini ada juga rumus hukum Faraday kedua dengan rumus W1 banding W2 sama dengan E1 banding E2 dengan keterangan tersebut. Tujuan dari hukum Faraday ini untuk mengetahui bunyi hukum Faraday 1 dan 2, yang kedua untuk mengetahui rumus hukum Faraday 1 dan 2, yang ketiga untuk mengetahui perbandingan hukum Faraday 1 dan 2. Yang kedua itu ada hukum Lenz. Hukum Lenz yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan fisika bernama Friedrich Lenz pada tahun 1834. Ini dinyatakan bahwa jika gaya aksi timbul dalam suatu rangkaian, jadi pada arah arus induksi yang sebelumnya telah dihasilkan dengan sedemikian rupa akan menimbulkan medan magnetik induksi yang saling bertentangan terhadap perubahan medan magnet, atau dalam hal ini arus induksi berupa untuk mempertahankan flux magnet I totalnya yang konstan. Adapun yang merupakan dasar dari hukum Lenz ini adalah hukum Faraday. Hukum Faraday di mana dengan hukum Faraday menjelaskan mengenai medan magnet yang dapat berubah dan akan menginduksi arus yang terdapat di dalam sebuah konduktor. Dengan rumus hukum Lenz, E sama dengan min N dqb per dt dengan keterangan sebagai berikut. Yang tujuan dari hukum Lenz ini untuk mengetahui bunyi hukum Lenz, yang kedua untuk mengetahui rumus hukum Lenz, yang ketiga hukum Coulomb. Pada tahun 1736 sampai 1806, ilmuwan yang bernama Coulomb melakukan eksperimen untuk menentukan besar gaya tarik antar dua buah muatan. Hasil eksperimen Coulomb menyatakan, satu, jika dua muatan berbeda muatan didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik antar kedua muatan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, besar gaya tarik antar kedua buah muatan adalah berbanding terbalik dengan jarak antar kedua buah muatan tersebut. Yang ketiga, besar gaya tarik antar kedua buah muatan bergantung pada besar muatan tersebut. Pernyataan Coulomb bahwa besar gaya tarik atau gaya tolak menolak antar dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Dengan rumus hukum Coulomb itu F sama dengan K Q1 kali Q2 per R2 dan dengan keterangan sebagai berikut. Yang tujuan pada hukum Coulomb ini, satu, untuk mengetahui bunyi hukum Coulomb, yang kedua untuk mengetahui rumus hukum Coulomb. Yang keempat ada hukum Gauss. Hukum Gauss ini adalah hukum yang menyatakan bahwasanya jumlah pada garis medan yang melewati suatu permukaan dengan sebanding dan dengan jumlah muatan yang di permukaan tersebut. Pada umumnya, hukum Gauss ini dipakai untuk menghitung medan listrik yang dapat dihasilkan dari muatan yang geraknya sangatlah cepat dan muatan juga dapat dipercepat. Bunyi hukum Gauss ini, jumlah pada garis gaya medan listrik tersebut bisa menembus ke suatu permukaan yang tertutup, maka hal ini akan berbanding lurus dengan jumlah muatan dari listrik yang dilingkupi oleh permukaan yang tertutup.
dengan rumus hukum Gauss QE sama dengan Q per E0 dengan keterangan sebagai berikut, yang tujuannya satu untuk mengetahui bunyi hukum Gauss, yang kedua untuk mengetahui rumus hukum Gauss. Yang kelima itu ada hukum Biot-Savart. Pada saat Hans Christian Ørsted melakukan percobaan untuk mengamati hubungan kelistrikan dan kemagnetan, Ørsted belum sampai pada tahap menghitung besar kuat medan magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus. Perhitungan secara matematis baru ditemukan oleh ilmuwan dari Prancis yaitu Jean Baptiste Biot dan Félix Savart. Berdasarkan hasil percobaan mengenai medan magnet di suatu titik P yang dipengaruhi oleh suatu kawat pengantar yang dialiri arus listrik I, diperoleh kesimpulan bahwa besarnya kuat magnet yang kemudian disebut dengan induksi magnet yang berlambang B dengan rumus Biot-Savart yaitu B sama dengan μ0 kali N kali I per 2R dengan keterangan sebagai berikut, yang tujuannya itu satu untuk mengetahui bunyi hukum Biot-Savart, yang kedua itu untuk mengetahui rumus hukum Biot-Savart. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata dalam ucapan, mohon dimaafkan. Saya sudahi, selamat sore. Terima kasih untuk semuanya.